Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul keanekaragaman berbagai tipe tutupan lahan di kampus Unja Manado. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah ekologi kuantitatif yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Nursanti Eskut MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang mana ini adalah latar belakangnya. Nah, di mana latar belakang ini adalah bahwa hutan yang mengalami gangguan ekosistem menurut Suhendang pada tahun 2013 akan mempengaruhi nilai keanekaragaman antara fase pertumbuhan pohon, yang dimana apabila di dalam kawasan hutan itu memiliki nilai keanekaragaman yang rendah, maka keseimbangan ekosistem menurun dan terjadi penurunan fungsi ekologis hutan. Nah, sebaliknya, dengan hal ini, dengan adanya nilai keanekaragaman yang tinggi, maka komunitas tersebut semakin stabil. Oleh karena itu, adanya keanekaragaman jenis perlu vegetasi di tutupan lahan, hutan sekunder kerapatan sedang di hutan pendidikan, kehutanan unjah, dan keanekaragaman jenis vegetasi di tipe tutupan hutan tanaman cempaka, tembesu, sungkai, umur 17 tahun untuk dilakukan melalui identifikasi ilmiah sampel herbarium di Lembaga Herbarium Bogorens Bogor, yang mana itu penting dilakukan hingga akan diperolehnya identifikasi jenis pohon tersebut, yang mana berupa nama latinnya yang sangat berguna untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa, kegiatan penelitian, dosen, dan mahasiswa, serta untuk meningkatkan peran serta kampus atau perguruan tinggi dalam pelestarian keanekaragaman hayati yang secara in situ, terutama jenis-jenis pohon yang terancam punah. Untuk rumusan masalah yang didapatkan, yang pertama, bagaimana keanekaragaman jenis vegetasi di tipe tutupan hutan tanaman cempaka, tembesu, sungkai umur 17 tahun. Yang kedua, bagaimana keanekaragaman jenis vegetasi di tipe tutupan lahan hutan sekunder, kerapatan sedang, di hutan pendidikan kehutanan unjah. Yang ketiga, bagaimana perbandingan indeks nilai penting INP, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks evenness, dan indeks dominasi pada masing-masing tipe tutupan lahan. Nah, untuk tujuan praktikumnya. Pada tujuan praktikumnya, yang pertama ini adanya untuk mengetahui keanekaragaman jenis vegetasi di tipe tutupan hutan tanaman cempaka, tembesu, sungkai, umur 17 tahun. Yang kedua, untuk mengetahui keanekaragaman jenis vegetasi di tipe tutupan lahan hutan sekunder kerapatan sedang di hutan pendidikan kehutanan unjah. Nah, yang ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan indeks nilai penting, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks evenness, dan indeks dominasi pada masing-masing tipe tutupan lahan. Pada metode praktikum, pada metode praktikum ini ada tempat dan waktu praktikumnya, yang mana praktikum ini dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di lokasi di hari Kamis pada tanggal 22 September 2022 di hutan tanaman cempaka tembesu, Sungkai umur 17 tahun, dan di hari Kamis pada tanggal 29 September 2022 di hutan sekunder kerapatan sedang di hutan pendidikan kampus Unja Manado. Nah, data dan alatnya yang mana data praktikum ini adalah data fisik yang ada di hutan tanaman cempaka tembesu sungkai umur 17 tahun dan hutan sekunder kerapatan sedang di hutan pendidikan kehutanan unja. Nah, yang dimana alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah Global Precipitation System atau GPS, P-band, kompas, termohygrometer, tali rafia, pita ukur, tali sheet, kamera, luxmeter, gunting, dan alat tulis. Pada variabel yang diamati, tingkat kriteria tingkat pertumbuhan pohon dalam praktikum ini mengikuti klasifikasi sebagai berikut, yang mana pada tingkat vegetasi semai adalah anakan pohon yang mulai dari kecambahnya sampai anakan setinggi kurang dari 1,5 meter. Nah, yang kedua itu pancang adalah anakan pohon yang tingginya lebih dari 1,5 meter yang sampai diameternya kurang dari 10 cm. Nah, untuk tingkat vegetasi pada tiang adalah anakan pohon yang berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm. Nah, untuk yang terakhir, tingkat vegetasinya pada pohon adalah
pohon dewasa yang berdiameter lebih dari sama dengan 20 cm. Nah, itulah variabel yang diamati pada praktikum tersebut. Pada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data praktikum ini, yang dimana adanya pengumpulan data secara primer meliputi data jenis pohon, yang dimana itu diambil menggunakan metode proposi sampling, yaitu dengan membuat satu peta contoh sebanyak 2 plot contoh yang terdapat di hutan tanaman cempaka, tembesu, sungkai, umur 17 tahun, dan 2 plot contoh hutan sekunder kerapatan sedang di hutan pendidikan kehutanan Uja. Nah, yang dimana dalam metode pengumpulan data primer ini, peta contohnya itu berukuran 20 meter kali 20 meter untuk fase pohon. Dan di dalam peta contoh ini juga dibuat sub-sub plot yang berukuran 2 meter kali 2 meter itu untuk fase semai, dan 5 meter kali 5 meter itu untuk fase pancang, dan 10 meter kali 10 meter itu untuk fase tiang. Nah, selanjutnya pada metode pengumpulan data itu juga ada metode pengumpulan data sekunder, yang dimana itu dilakukan dengan studi pusaka. Nah, pada studi pusaka ini juga itu digunakan untuk mencari, menganalisis, mengumpulkan data penunjang yang terdapat dalam dokumen resmi secara resmi seperti buku-buku, tulisan-tulisan umum yang literatur lainnya yang dipakai sebagai bahan referensi dalam metode pengumpulan data untuk praktikum ini. Adapun analisis data. Untuk mengetahui analisis data ini menggunakan perhitungan INP, yang mana itu kerapatan sama dengan jumlah individu dibagi luas peta contoh per hektar. Untuk mengetahui frekuensinya itu jumlah peta ditemukan suatu jenis dibagi jumlah seluruh peta contoh. Untuk mengetahui dominasi itu untuk mengetahuinya itu luas bidang dasar suatu jenis meter kubik dibagi luas seluruh peta contoh. Untuk mengetahui kerapatan relatif, maka untuk rumusnya adalah kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan total seluruh jenis dikali 100%. Untuk mengetahui frekuensi relatifnya itu frekuensi suatu jenis dibagi dengan frekuensi seluruh jenis dikali 100%. Untuk mengetahui dominasi relatifnya itu maka rumusnya dominasi suatu jenis dibagi dominasi seluruh jenis dikali 100%. Untuk menghitung INP-nya, maka INP indeks nilai penting sama dengan KR kerapatan relatif ditambah FR frekuensi relatif ditambah DR dominasi relatif. Semuanya totalannya jadikan satuan persen. Nah, selanjutnya dalam analisis data ini juga untuk mengetahui praktikum ini untuk dapat hasilnya, maka adanya juga untuk perhitungan indeks keanekaragaman jenis atau dalam rumusnya itu H aksen sama dengan min sigma NI per N dikali log NI dibagi per N. Nah, dalam perhitungan indeks keanekaragaman jenis ini itu dimana besarnya indeks keanekaragaman jenis menurut Shannon Winner itu dapat didefinisikan sebagai berikut, yang dimana nilai H itu lebih dari 3 menunjukkan bahwa keanekaragamannya spesies pada suatu transik melimpah tinggi. Nah, pada tingkat yang B itu nilai H itu kurang dari 1 dan H itu kurang dari 3, maka itu menunjukkan bahwa keanekaragaman suatu spesies itu dalam suatu transik itu sedang melimpah. Nah, untuk nilai hanya indeks keanekaragaman jenisnya itu kurang dari 1, maka itu menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek itu sedikit atau rendah. Nah, selanjutnya untuk analisis data untuk memperoleh indeks kelimpahan jenis atau evenness, yang mana rumusnya sama dengan E itu sama dengan H per log S, keterangannya yang dimana E itu indeks kemerataan spesies atau yang disingkat dengan evenness, H aksen itu sama dengan indeks keanekaragaman jenis, dan S itu adalah jumlah jenis yang diamati. Nah, untuk mengetahui indeks kelimpahan jenis ini atau yang disingkat dengan evenness itu nilai indeks keanekaragaman untuk kemerataan ini berkisar 0 sampai dengan 1.
Nah, jika nilai nolnya itu menunjukkan tingkat kemerataan spesies tumbuhan pada komunitas tersebut sangat tidak merata. Nah, sedangkan jika nilainya mendekati 1, maka hampir seluruh spesies yang ada itu mempunyai kelimpahan yang sama. Selanjutnya pada analisis data indeks dominasi, yang dimana rumusnya ID sama dengan sigma NI per N di kuadrat 2. Nah, keterangannya gimana? ID itu adalah indeks dominasinya. NI itu adalah indeks nilai penting jenis ke I. Nah, N itu adalah jumlah indeks nilai penting seluruh jenis. Maka, apabila nilai ID, indeks dominasinya itu tinggi, maka dominasi atau penguasaan terpusat pada suatu jenis. Tetapi, apabila dominasinya rendah, maka dominasi terpusat pada beberapa jenis. Nah, kriteria indeks menurut Simpson pada tahun 1949 dalam Odum itu 1993 adalah yang dimana indeks dominasi itu kurang dari 0, kurang dari 0,5 itu tidak ada jenis yang mendominasi. Nah, sedangkan jika nilainya indeks dominasinya kurang dari 0,5 atau kurang dari 1 itu terdapat jenis yang mendominasi. Nah, maka jika dalam itu ada nilai yang mendekati 1, itu terdapat jenis yang mendominasi pada indeks dominasi pada suatu spesies vegetasi tumbuhannya. Hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu komposisi jenis vegetasi, yang mana hasil dan pembahasan ini adalah hasil dari praktikum yang dilaksanakan di hutan tanaman cempaka Tembes Sungkai umur 17 tahun dan di hutan pendidikan kampus Unja Manado. Nah, di mana pada komposisi jenis vegetasi yang pertama ini pada tabel 1 ini menunjukkan jumlah jenis dan individu pada setiap tingkatan vegetasi di hutan tanaman cempaka Tembesu Sungkai umur 17 tahun. Yang dimana hasil praktikum yang didapatkan bahwa dalam tingkat vegetasi yaitu pada tingkat semai itu terdapat jumlah vegetasinya 5 dan jumlah individunya 34. Pancang itu terdapat jumlah vegetasinya 4, jumlah individunya 21. Dan tingkat vegetasi pada tiang itu jumlah vegetasinya terdapat diperoleh 8 dan jumlah individunya ada juga 8. Dan pada tingkat vegetasinya itu ada juga pada tingkat vegetasi pohon itu jumlah vegetasinya itu ada 3 dan jumlah individunya juga 3. Maka jumlah total dari jumlah vegetasinya yang diperoleh semai panjang tiang pohon itu, maka ada 13 dan jumlah individu yang diperoleh itu ada 66. Nah, hasil perhitungan INP. Nah, pada berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di hutan tanaman cempaka, Tembesu Sungkai umur 17 tahun ini menunjukkan hasil analisis tingkat vegetasinya sebagai berikut. Yang dimana itu kan diperoleh dalam praktikum itu didapat dan dihasilkan bahwa tingkat semai dengan INP tertinggi itu adalah tumbuhan singkut yang sebesar 58,24%. Dan selanjutnya ada mahoni daun kecil itu sebesar 52,35%, paku-pakuan sebesar 34,71%, dan bintaro itu sebesar 31,77%, dan paku kawat itu sebesar 22,94%. Nah, pada tingkat pancang, INP tertingginya adalah pelangas sebesar 97,14%, selanjutnya mahoni daun kecil sebesar 43,81%, spesies 1 itu diperoleh sebesar 34,29%, pada tumbuhan jengkol itu terdapat sebesar 24,76%. Pada tingkat tiang, itu INP tertinggi adalah diperoleh dari tumbuhan pelangas yang sebesar 93,66%, dan leban itu sebesar 93,36%, dan diperolehnya durian tupai itu sebesar 60,89%, dan mahoni daun besar itu sebesar 52,8%. Nah, pada tingkat pohon dengan INP tertinggi adalah mahoni daun besar itu sebesar 141,17%,
dan sengon itu sebesar 80,75% dan petai itu sebesar 78,07%. Hasil perhitungan INP pada cempaka tanaman hutan tanaman cempaka tembus sungai umur 17 tahun menunjukkan hasilnya analisis tingkat vegetasi yang paling mendominasi adalah tumbuhan semai, di mana hasil perolehannya itu lebih banyak di hutan tanaman cempaka tembesu sungai umur 17 tahun. Untuk tingkat spesies semainya itu lebih mendominasi di sana. Nah, selanjutnya itu komposisi jenis vegetasi. Yang pertama tadi di hutan cempaka tembesu sungkai di hutan 17 tahun. Dari mana ini selanjutnya yang kedua ini adalah jumlah jenis dan individu pada setiap tingkatan vegetasi di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan unja. Dari mana itu tingkat vegetasinya itu diperoleh adanya semai, jumlah vegetasinya ada 7, jumlah individunya 23, pancang itu jumlah vegetasinya 8, jumlah individunya 12, dan tiang itu jumlah vegetasinya 1, jumlah individunya juga 1, dan pohon itu diperoleh jumlah vegetasinya 13 dan jumlah individunya 13. Maka total jumlah vegetasi yang diperoleh adalah 28, sedangkan jumlah individunya ada totalnya ada 49. Nah, untuk hasil perhitungan indeks nilai pentingnya INP berdasarkan untuk hasil pengamatan yang dilakukan di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan Unja itu menunjukkan hasil analisis tingkat vegetasinya sebagai berikut. Yang mana diperolehnya tingkat semai dengan INP tertinggi adalah spesies 2 sebesar 57,76%, spesies 4 itu sebesar 36,2%, spesies 3 itu sebesar 31,68%, keladi itu 31,68%, spesies 1 itu sebesar 18,63%, spesies 5 itu sebesar 18,63%, dan spesies 6 itu sebesar 18,63%. Nah, pada tingkat panjang itu INP tertinggi adalah mahoni sebesar mahoni daun besar itu sebesar 45,83%, spesies 6 sebesar 32,5%, spesies 3 sebesar 25,83%, spesies 1 itu sebesar 19,16%, spesies 2 itu sebesar 19,16%, dan spesies 4 itu sebesar 19,16%. Spesies 5 itu juga sebesar 19,16% dan spesies 7 juga sebesar 19,16%. Maka, untuk tingkat tiang dengan INP tertinggi adalah spesies 1 sebesar 300%. Mengapa itu 300%? Karena hasil yang diperoleh dalam praktikum itu tiang hanya diperoleh hanya satu pada plot yang pertama. Pada plot keduanya tidak adanya tiang. Nah, dan tingkat pohon dengan INP tertinggi adalah Swietenia macrophylla atau mahoni daun besar yang sebesar 55,8%. AF itu spesies AF itu 4 sebesar 30,23% dan Lithocarpus beneti sebesar 28,80% dan Swietenia macrophylla juga itu untuk diameternya itu berbeda sebesar 28,80% dan spesies AK1 itu sebesar 27,89% dan Eleocarpus mastersi itu sebesar 25,75% dan Cynthia ribiginosa itu sebesar 21,81% dan Endospermum diadenum itu sebesar 20,90%. Dan Gironiera nervosae itu sebesar 19,33% dan yang terakhir adanya Pitex SP001 sebesar 18,25%. Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan INP yang diperoleh ini pada hutan pendidikan kehutanan Unja menunjukkan hasil analisis tingkat vegetasi pohon yang paling mendominasi di INP hutan pendidikan kehutanan Unja. Karena di sana lebih banyak pohon dibandingkan semai. Untuk kerapatannya lebih rapat dibandingkan di hutan Cempaka Tembesu Sungkai pada tahun 17 itu. Tingkat pohon ini lebih banyak untuk spesies yang diperoleh.
Dan yang dimana pada plus 1 dan plus 2 juga itu banyak peroleh jenis yang didapatkan. Selanjutnya, untuk perhitungan indeks keanekaragaman jenis H-aksen, indeks keseragaman itu evenness E, dan indeks dominasi itu adanya C. Nah, hasil dari rekapitulasi hasil analisis indeks keanekaragaman jenis H-aksen, indeks keseragaman itu aksen, dan indeks dominasi itu C, itu di mana di hutan tanaman cempaka Tembesu Sungkai umur 17 tahun itu diperolehnya pada tingkat vegetasi jumlah vegetasi, jumlah individu H-aksen, evenness, dan dominasi. Itu tingkat vegetasinya sama, itu diperoleh jumlah vegetasinya 5. Jumlah individunya itu ada 34, dan H-aksen yang diperoleh adalah 1,37, evenness-nya 0,85, dan C dominasinya itu ada 0,28. Nah, pada tingkat vegetasi pancang itu juga jumlah vegetasinya yang diperoleh itu ada 4, jumlah individunya itu ada 21, dan hasil H-aksennya indeks keanekaragamannya ada mencapai 1,08, dan evenness-nya itu mencapai 0,78, dan C itu dominasinya itu mencapai 0,40. Nah, pada tingkat tiang itu jumlah vegetasinya 8, jumlah individunya 8, dan H-aksennya itu diperoleh 2,07, dan evenness-nya indeks keseragamannya itu mencapai 1, dan untuk dominasinya itu mencapai 0,125. Dan pada tingkat pohon itu jumlah vegetasinya ada 3, dan jumlah individunya diperoleh ada 3, H-aksen yang diperoleh adalah 1,09, dan evenness-nya indeks keseragaman yang diperoleh adalah 1, dan indeks dominasinya yang diperoleh adalah 0,33. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di hutan tanaman cempaka Tembesu Sungai umur 17 tahun ini, untuk hasil analisis indeks keanekaragaman jenisnya itu yang diperoleh, yang pertama itu pada tingkat pertumbuhan itu berada pada kisaran dengan nilai yang ditemukan lebih dari 1 dan kurang dari 3. 1 itu H-aksen itu lebih dari 1 dan kurang dari 3, yang artinya besar indeks keanekaragaman jenis yang dimiliki di hutan tanaman cempaka Tembesu Sungai umur 17 tahun termasuk ke dalam kategori yang sedang. Dan secara keseluruhannya juga untuk perolehan indeks keseragaman itu evenness, itu indeks kelimpahan jenisnya yang terdapat di hutan tanaman cempaka Tembesu Sungai umur 17 tahun, indeks keseragaman mendekati nilai 1, maka artinya seluruh jenis yang ada itu memiliki kelimpahan yang sama atau merata. Sedangkan jika nilai itu kurang dari 1, maka seluruh jenis yang dikelimpahannya tidak merata. Nah, untuk yang indeks dominasinya itu yang C itu sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai indeks dominasi yang diperoleh sebelum itu mencapai nilai tertinggi itu C sama dengan 1, sehingga tidak ada komunitas yang mendominasi. Dalam arti, semua jenis vegetasi tersebut tersebar merata pada semua tingkatan pertumbuhan vegetasi, yang dimana ini diperolehnya pada perolehan hasil observasi yang dilakukan di tanaman cempaka Tembesu Sungai umur 17 tahun. Nah, selanjutnya untuk perhitungan indeks keanekaragaman jenis H-aksen, indeks keseragaman evenness itu E, dan indeks dominasi itu C. Rekapitulasi hasil analisis indeks keanekaragaman jenis, indeks keseragaman, dan indeks dominasi di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan Unjar, yang mana itu diperoleh dalam bentuk tabel ini. Hasil dari observasi dan perhitungannya yang mana diperoleh tingkat vegetasi semai itu jumlah vegetasinya 7, jumlah individunya 23, dan H-aksennya itu mencapai 0,8, dan indeks keseragamannya itu evenness itu mencapai 0,42, dan indeks dominasinya itu mencapai 0,27. Dan pada tingkat pancang itu jumlah vegetasinya itu 8, dan jumlah individunya itu 12, dan indeks keanekaragaman jenis itu 0,7, dan evenness-nya indeks keseragaman itu sebesar 0,34, dan C itu indeks dominasinya itu 0,22.
Untuk tingkat vegetasi siang, jumlah vegetasinya itu 1 dan jumlah individunya 1, dan untuk hasil indeks keanekaragaman jenis dan seragaman jenisnya tidak diketahui. Dan untuk indeks dominasinya itu mencapai 1. Dan pohon, pada tingkat vegetasi pohon ini, jumlah vegetasinya ada 13, jumlah individunya ada 13, hak aksen yang diperoleh itu indeks keanekaragaman jenisnya mencapai 0,38, dan indeks seragamannya itu evenness itu mencapai 0,15, dan indeks dominasi itu C itu mencapai 0,07. Nah, inilah hasil yang peroleh dari perhitungan ya pada observasi yang dilakukan di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan Unja. Nah, untuk berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh itu dilakukan di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan Unja, itu menunjukkan hasil bahwa pada indeks keanekaragaman jenis hak aksen dari hasil data pengamatan yang diperoleh itu memperlihatkan bahwa nilai keanekaragaman jenis dari semua tingkat pertumbuhan itu berada pada kisaran dengan nilai yang ditemukan nilai hak aksen yaitu kurang dari 1. Yang dimana itu menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis pada suatu transit itu sedikit atau rendah. Dan yang kedua itu pada indeks keseragaman atau yang disingkat dengan evenness atau aksen itu dari hasil yang dari data yang diperoleh itu menunjukkan indeks kesamarataan spesiesnya itu nilai E-nya kurang dari 1, maka seluruh jenis yang ada kelimpahannya tidak merata. Dan yang ketiga itu pada indeks dominasi C, itu dari hasil yang didapatkan itu menunjukkan bahwa vegetasi pada semua tingkatan pertumbuhan termasuk rendah, yaitu C kurang dari 1, pada tingkatan vegetasi semai, panjang, dan pohon. Namun, itu ada pada tingkatan tiang, itu nilai yang mencapai 1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai indeks dominasi yang diperoleh belum mencapai nilai tertinggi C sama dengan 1, sehingga tidak ada komunitas yang mendominasi dalam artinya semua jenis vegetasi tersebut tersebar merata pada semua tingkatan pertumbuhan vegetasi. Nah, itulah hasil yang diperoleh dari pengamatan di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan Unja. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh yang didapatkan dari hasil Pertigum ini yang mana hasil pengamatan yang dilakukan itu di hutan tanaman Cempaka Tembesu Sungkai umur 17 tahun itu menunjukkan hasil analisis tingkat vegetasi tingkat semai dengan INP tertinggi adalah simpul sebesar 58,24%. Yang paling mendominasi di hutan tanaman Cempaka Tembesu Sungkai umur 17 tahun adalah Sumai. Dan untuk hasil pengamatan yang dilakukan di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan Kehutanan Unja, itu menunjukkan hasil analisis tingkat vegetasi pohon dengan INP tertinggi, itu adalah Swetenia marcophylla atau mahoni daun besar yang sebesar 55,8%, yang sangat mendominasi di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan Kehutanan Unja, itu adalah pohon. Nah, saran yang dapat saya berikan adalah keanekaragaman jenis tumbuhan di hutan tanaman Cempaka Tembesu Sungkai umur 17 tahun dan di hutan sekunder kerapatan sedang pada hutan pendidikan kehutanan Unja harus tetap dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, itulah penjelasan dari saya yang untuk menjelaskan hasil praktikum yang saya peroleh, yang saya dapatkan hasil perhitungannya, itulah yang saya dapatkan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.